Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan membahas tentang isi kitab Aqidatul Awam. Tapi sebelum itu, marilah kita mengenal perkembangan sejarah ilmu fikih. Nah, jadi perkembangan sejarah ilmu fikih ini dibagi menjadi 4 masa atau periode. Yang pertama adalah masa atau periode taksis. Secara bahasa, taksis artinya adalah dasar. Jadi pada masa ini terjadi pada masa Rasulullah SAW, ketika Al-Quran turun melalui Rasulullah serta disampaikannya hadis-hadis. Yang kedua, periode ijtihad. Periode ijtihad ini munculnya ulama-ulama besar dan imam mazhab yang banyak, di mana ulama-ulama besar suka menulis kitab-kitab yang panjang seperti kitab karya Imam Syafi'i, Al-Muwatta karya Imam Malik, dan Musnad karya Imam Ahmad. Yang ketiga, masa jumud. Secara bahasa jumud berarti tidak berkembang. Jadi pada masa ini ulama-ulama pada masa ini mengikuti imam-imam sebelumnya dan tidak ditemukan imam masa baru. Pada masa ini para ulama mengarang kitab menggunakan matan. Jadi pada masa ini jika belajar pada masa ini tidak efektif karena matan masih memerlukan syarah dan syarah masih memerlukan syarah lagi. Tapi jika ada yang tanya jika belajar pada masa ini bagus apa tidak, jawabannya bagus, tapi harus menghafal matan dan memahami syarah. Yang keempat adalah masa atau periode hadir, yaitu masa sekarang. Pada masa ini adalah kembali ke masa atau periode kedua, dan pada masa ini cara ulama menulis kitabnya sama seperti periode kedua, yaitu panjang dan detail. Oke, sekarang masuk ke Aqidatul Awam. Seperti nama kitabnya, akidah artinya keyakinan dan awam artinya orang yang ilmunya belum kuat. Jadi Aqidatul Awam ini ditujukan kepada orang yang awam akidah, kurang lebih bisa dibilang gitu. Jadi kitab Aqidatul Awam ini dikarang oleh Syekh Ahmad Marzuki. Nama lengkapnya adalah Syekh Ahmad bin Muhammad bin Said Ramadan Mansur bin Said Muhammad Al-Marzuki Al-Ahsani. Imam Ahmad Marzuki ini dilahirkan sekitar pada tahun 1205 Hijriah di kota Mesir. Oke. Masuk ke baris pertama yang bunyinya adalah Abda'u bismillahirrahmani wabirrohimi daimil isani, yang artinya saya memulai dengan nama Allah. Tapi sebelumnya saya memulai ini yang dimaksud adalah Ahmad Marzuki ini. Saya memulai dengan nama Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan kenikmatan tiada putusnya. Jadi makna dalam baris pertama ini adalah Ar-Rahman yang artinya Maha Penyayang dan Ar-Rahim yang artinya Maha Pengasih. Jadi perbedaan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah terletak pada subjek yang dimaksud. Ar-Rahman ditunjukkan kepada seluruh makhluk Allah tanpa melihat keimanannya, sementara Ar-Rahim ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Lalu lanjut ke kalimat Daimal Ihsani yang artinya senantiasa memberikan kenikmatan tiada putusnya. Jadi Allah ini memberi kebaikan terus menerus. Tapi jika Allah memberikan kenikmatan yang tiada putusnya, mengapa ada orang yang tercacat, orang yang terkena bencana, padahal orang yang tidak berdosa pun terkena imbasnya? Karena sesuatu itu diketahui jika ada lawannya. Contohnya seperti saya. Ayo guys, ikut saya dulu. Ya, di situ kalian bisa lihat. Nah, jadi di sini saya baru angkatan pertama, jadi baru ada satu kelas. Ya, baru ada satu kelas. Jadi tidak diketahui mana kelas favorit dan kelas tidak favorit. Nah, jika ingin mengetahui mana kelas favorit, maka harus ada kelas tidak favorit. Nah, ini kan saya baru ada satu kelas, jadi tidak bisa diketahui favorit apa tidak. Nah, lanjut.
Eh, kenapa lantas mengapa begitu? Karena agar kebaikan Allah itu bisa dipahami oleh manusia. Karena jika Allah memberikan baik terus-menerus tidak ada lawannya, maka kita sebagai manusia tidak bisa memahami kebaikan Allah tersebut. Karena kita sebagai manusia tidak tahu apa yang Allah ketahui. Yang kedua, baris kedua berisi walhamdulillahil qadimil awali al akhiri baki bila tahawuli, yang artinya maha segala puji bagi Allah yang maha dahulu, yang maha awal, yang maha akhir, dan yang maha kekal tanpa ada perubahan. Maknanya adalah sebenarnya pemilihan kata awal dan akhir ini kurang tepat karena awal dan akhir masih terikat waktu, sementara Allah berada di luar waktu karena Allah lah yang menciptakan waktu. Allah bukanlah yang pertama dan yang terakhir seperti bait tersebut. Karena tidak ada bahasa yang bisa menggambarkan waktu, maka dalam kitab tersebut disebutkan dalam al-awal dan al-akhir. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau kurang jelas. Silakan tanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.